Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang bapak di video berikut mengatakan bahwa nabinya tidak bisa baca tulis. Tetapi Agatha menunjukkan ayat di mana nabinya dia ini bisa baca. Berikut cuplikan videonya. Quran itu ditulis biarin aja 1400 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, secara logika itu dari mana tahu? Oke, saya buktikan bahwa nabimu itu menulis, membaca. Saya bisa tunjukkan dalil yang mengatakan nabi kau membaca. Ya. Nih, jangan bohong kau. Al-Bayyinah ayat 2. Nih, jadi jangan kau bilang dia nggak bisa baca. Tekek kepala. Ini nabi kau nih. Ya. Dia seorang rasul membacakan lembaran-lembaran, kok jangan tipu kau. Ya itu Al-Bayyinah. Berkelanjutan, Mbak. Diam dulu kau baca dulu, jadi jangan bohong. Ya nih, yaitu seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang coba baca batu. membacakan. Oh, mendengar ini bukan baca, mendengar. Oh iya, Lembaran suci. Oke, langsung kita lihat video lengkapnya. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like sekarang juga. Dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita bagikan videonya. Dan mari kita simak. Gimana? Selamat malam Bang Renaldi. Silakan. Kalau agama Kristen itu agama logika bukan? Ya. Nah, jujur dalam hal ini saya tidak mau membahas masalah Yesus. Oke. Boleh. Dalam Saya masalah senang sama ini anak-anak logika. hanya membandingkan antara Alkitab dan Al-Quran. Silakan. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa untuk penciptaan langit dan bumi itu Allah yang menciptakan, menurunkan hujan dan mengeluarkan buah-buahan. Itu klaim di dalam Quran. Ya. Itu Quran di abad keberapa diturunkan? Sebentar. Di abad 7. Ya lebih tua sama Alkitab saya dong. Tuan kitab saya daripada kitab Anda. Bukan. Nah, itu logika, itu fakta. Ini logis. Kitab saya lebih tua dari kitab Anda. Dalam surat Al-Anbiya ayat 31 itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh dan jalan-jalan yang luas. Terus banyak juga surat-surat yang lain itu menjelaskan bahwa keadaan dasar lautan seperti gelap gulita di lautan yang dalam dan ombak di bawah permukaan. Nah, dalam Alkitab ada tidak itu? Kita bicara logika aja. Bicara logika atau Bapak lagi mau bilang tesis Bapak sama nggak dengan tesis saya, itu kan? Dong. Ya, majalah Anda menuliskan gini, di majalahmu nulisin gitu nggak? Kan Bapak lagi mau gitu. Bukan. Majalah saya ya itu beda dengan majalah Anda, jangan maksakan. Jadi kebenaran itu bukan didasarkan ada di dalam majalahmu. Kalau tidak ada di majalahku artinya majalahmu yang betul. Belum tentu. Bukan asumsi teologis. Masalahnya di sini kan banyak pakar di seluruh dunia. Apa? Itu mengakui bahwa gunung-gunung yang kokoh dan jalan-jalan yang luas itu benar ada. Itu mah nggak usah pakai kitab, Pak. Pakai biji mata juga udah tahu, Pak. Ya, dalam artian dalam jangankan Alkitab di kitabmu, Pak, di majalah Trubus juga ada. Apa majalah Trubus itu dalam ayat? Alkitab ada tidak? Jangan di Alkitab, di majalah Trubus ada, di mana National Geographic apa tuh yang CNN ada. Itu mah kagak penting.
kan bicara masalah logika. Hah? Bukan membahas masalah Yesus, asal Yesus itu dari mana. Kita bicara antara Alkitab dengan Al-Quran. Oh, Sedangkan Al-Quran itu tercipta 1400 tahun yang lalu. Al-Quran 1400 tahun. Terus? Iya. Nah, banyak pakar-pakar. Sebentar. 1400 tahun yang lalu udah ada. Terus saya tanya nih, gunung duluan ada daripada Quran nggak? Bukan. Ya, Yang di sini kalau gunung masalah udah ada pengakuan bisa dari- jadi. Bentar Pak, kalau gunung sudah kita ada, bicara logika. kabar ini Bicara- logika. Ini logika. Karena kalau gunung sudah duluan ada dibandingkan kitabmu, bisa jadi kitabmu karena udah nengok gunung. Ini logika. Tapi kalau kitabmu di zamannya Adam, ditulisnya Adam, sementara orang belum ada yang bilang ada gunung, baru saya big applause. Ya, karena udah ada gunung, makanya kitabmu bikin gunung. Saya juga bisa bikin majalah Trubus. Nanti saya bikinin itu semua. Yang ada ini karena udah ada, tinggal saya tulis. Ini namanya apa? Kajian ilmiah, bisa diteliti. Enggak, ini bukan wahyu. Ini kajian ilmiah, ini bukan wahyu. Nanti saya bikin tesis. Santai. Betul. Nah, secara logika, Pak. Betul. Ya. Contoh, muminya Fir'aun dari sebelum Masehi sudah ada. Tiba-tiba di kitabmu diselamatkan badannya. Muminya ada, ya karena udah ada makanya lu tulis. Gua akan amazed jika sebelumnya tidak ada, tapi sudah ada terbukti di dalam kitabmu. Baru gua acungin jempol. Seperti itu. Silakan Pak Mario Teduh. Secara logika kok gampang sekali. Silakan Pak. Main logika kan? Bohong ya? Ya nggak Batu? Saya belum selesai ngomong. Gua udah di mood dulu. Masalahnya gini, itu pengakuan dari para pakar peneliti dunia. Terjadinya penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ditulis Di mana dijelaskan penciptaan manusia di Quran? Tunjukkan teman-teman. ada. Gimana? Coba keluarkan ayatnya. Mari kita lihat. Bener nggak sesuai sains? Saya suka ini. Penciptaan manusia. Coba buka ayatnya. Ada. Saya tahu. Ya. Mari kita kaji. Saya suka bagian ini. Ayo di penciptaan manusia. Silakan bacakan. Saya dengan Google dia sangat tak memahami. Google dia tak. Gak apa-apa, biarin aja Batu. Namamu Batu, kupanggil kau Batu ya. Rasakan. Tak apalah Eda. Iya ke? Ada dalam surat Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr. Iya, ayat Al-Hijr 26. ayat 6. Ayat 26. Oh, Al-Hijr 26. Oke, silakan bacakan. Silakan Pak. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu ayat 26 kan? Iya, Ayat 26 nih. Sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dalam kurung Adam dari liat kering dan lumpur hitam. Adam dari lumpur hitam. Lampindo. berkelanjutan manusia. Oke. Kalau Berkelanjutan di Al-Quran surat As-Sajdah. kalau Adam sungguh diciptakan dari lumpur hitam. Ini yang kayak saya ini dari lumpur warna apa? Warnanya putih begini. Lo mau tahu Pak? Lumpur As-Sajdah hitam. ayat Set. 7 Saya jadi putih. sampai Gue 8. nggak saintis.
As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Ini dulu, ini gimana ceritanya Adam dari lumpur hitam? Lumpur Yang membuat hitam. segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Lumpur hitam nggak diterge. Aduh, gimana ini? Pak, Kemudian kalau Adam dia dari lumpur menjadikan hitam, kenapa saya keturunannya bisa dari putih sari ya? air yang hina. Nah itu asal Bibir usul saya Kalau kau manusia. di chat tak? Iya. Kalau kau di chat, Kau Tuhan di Allah Nah, di sedangkan chat. ini Pakai air wudhu kali. oleh pakar Maafin. Mbak. Sedangkan Al-Quran itu ditulis Iya, biarin aja, biarin aja. 1400 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, secara logika itu dari mana tahu? Oke, kalau dia Sedangkan tidak bisa membaca masalah menulis, ini Pak. ditemukan Ini mau oleh pakai logika ya, para Pak. pakar. Pak, sekalipun saya tidak bisa membaca menulis, saya punya telinga, Pak, untuk mendengar orang-orang itu menceritakan segala sesuatu. Nih, nih. Bapak kira orang yang nggak baca nulis sana nggak tahu duit 200.000? Tahu? Tahu, Pak. Jadi kalau bilang dari mana dia tahu nggak bisa baca nulis? Ini nih, dia mendengar dia. Oke, saya buktikan bahwa nabimu itu menulis, membaca. Saya bisa tunjukkan dalil yang mengatakan nabi kau membaca, ya. Nih, jangan bohong kau. Oke, Al-Bayyinah ayat 2. Nih, jadi jangan kau bilang dia nggak bisa baca. Tekek kepala kau. Ini nabi kau nih. Ya. Dia seorang rasul membacakan lembaran-lembaran, kok jangan tipu kau. Ya itu Itu Al-Bayyinah. berkelanjutan, Mbak. Diam dulu kau. Kau baca dulu. Jadi jangan bohong. Ya nih, yaitu seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang coba batu, baca batu. Membacakan. Oh, mendengar ini bukan baca, mendengar. Oh iya. Lembaran suci. Oke, Pak, tapi saya mau fokus dong sama lumpur hitam itu. Siapa nih kentut? Ngamuk dia. HP ku yang kentut ah. Coba. Ya, itu belum ya. Belum lagi dari Saripati logika. Tanah. Oke. Secara logika, Mbak. Saya tidak membahas masalah Tuhan. Loh, ini logikanya. Logikanya, kalau kamu Sekarang di mengatakan, Alkitab, logikanya, kalau kamu bilang dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia kan bukan orang bodoh, dia bukan orang tuli. Saya tidak perlu bisa baca, bisa tulis untuk kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya mendengar, saya melihat, sekalipun saya tidak bisa membaca. Setuju? Yang di bawah 2.900 orang? Amin. Sekalipun tidak membaca, tidak menulis, orang itu mampu tahu banyak hal. Tuh. Jadi kalau kamu memang pakai inimu, saya rasa kamu tidak pernah pakai inimu. iya. Memang nggak pernah pakai. Zaman Nabi Iya. Langsung diakui. Iya, ya udah. Ku akui, ku main hati. Aduh. Loh, kok diem, Pak? Ngomonglah. ya pada saat itu zaman Nabi Muhammad teknologi belum ada. Sedangkan teknologi baru diketahui masalah penciptaan manusia itu di tahun 1927. Teknologi baru tahu tahun berapa, Pak? 1927. Pak,
Orang aja udah di abad keempat itu udah ada industri, Pak. Itu pedang-pedang itu udah diproduksi tuh, Pak. Jadi jangan kau bilang Ini yang teknologi masalah itu belum penciptaan ada. manusia. Tunggu, Anda jangan ketinggalan zaman dong. Emang lu si dolanak sekolahan ketinggalan zaman? Orang itu udah ada yang namanya bubuk mesiu yang ditemukan Cina sana. Jangan kau bilang belum ada teknologi, jangan dong. Ini masalah biologi. Agak buta. Masalah biologi. Pak, dengar ya Pak ya. Fir'aun aja, kamu tahu ya, Fir'aun aja itu sudah bisa dibalsemin loh. Itu tidak pengetahuan kah menurut kau tuh? Hah? Jangan gitu dong, Pak. Di sini tuh bukan orang bodoh yang bisa kau bodohi. Mohon maaf. Kita di sini pakai otak, Pak. Ya, Anda dari tadi nggak pakai otak, Pak. Zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi mengenai masalah embrio. Di mana memang ada tulisan embrio? Coba, di mana? Di Quran. Saripati. Oke, Saripati. Asajadah. Saripati itu sejak kapan jadi embrio? Saya tanya. Oke, boleh. Gak apa-apa. Embrio. Di mana dikatakan ada embrio? Coba, tunjukkan. Saripati dalam arti saripati air yang hina. Berarti ini kan sperma. Saripati. Iya. Oke, kita baca. Sperma. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Surat As-Sajdah 7 sampai 8. Oke. As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Oke. Di Alkitab ada tidak masalah penciptaan? 7 sampai 8. Tenang, Pak. Kalau kayak gini nih gampang saya jawab. Tentu ada. Oke, kita baca ya. As-Sajdah. Ayat berapa? Ayat 7 sampai 8. Nih. Jadi kamu bisa bedakan embrio dengan apa? Saya tidak tahu. Kamu pernah belajar biologi atau tidak? Nih. Saripati kan kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Air hina berarti kan sperma. Tadi Anda bilang embrio. Saripati. Istilah biologisnya kan sperma. Anda sekolah tidak? Kayaknya nggak tamat deh. Oke, tunggu. Di mana dikatakan itu sperma? Di mana itu dikatakan sperma? Bahasa sekarangnya kan sperma, Ibu. Oke. Anda ini gimana? Anda nggak belajar apa? Bukan nggak belajar, Pak. Anda menjelaskan dengan apa yang tidak tertulis gitu loh. Yang nggak usah dibesar-besarkan masalah itu. Saya kan sudah menjelaskan. Jangan, karena Anda bilang. Iya, saripati. Air yang hina berarti kan sperma. Nih, ini Anda baca. Kemudian ia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Allah menciptakan Adam dari tanah. Tanah terus jadi saripati air yang hina. Ini gimana? Korelasinya apa? Tanah jadi sperma gimana nih, Pak? Logikanya Anda. Oke, Dia itu dikatakan aja. Oke, yang pertama saya salah. Pertama Ini yang kedua As-Sajdah. Ini As-Sajdah. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab itu ada ini dulu. Dari tanah, terus korelasinya ke sperma apa? Dari tanah korelasinya ke sperma ya, apa? itu kan menjelaskan detailnya. Anda cuman mendengarkan penjelasan seseorang tanpa melihat ayat. Tanpa melihat ayat. Sekarang saya tanya. Saya tanya balik nih. Mungkin tidak. Saya tanya balik. Di Alkitab Saripati tanah, tidak. Pak, sebentar. Mungkin tidak saripati tanah jadi sperma. Saya ambil nih saripati tanah. Saya ambil saripati tanah. Saripati air lalu yang jadi hina. sperma Itu kan enggak? sperma. Enggak, Mas, yang Secara logika. Saripati tanah, kau ambil dulu batu saripati tanah. Nanti kau tunggu lama-lama jadi sperma itu. Anda bisanya ngeles. Enggak usah dibesar-besarkan. Bukan, Nggak usah karena Anda dibesar-besarkan. mengatakan embrio. Tidak ada kata embrio di sini. Yang adanya dari saripati tanah lalu menjadi sperma. Gimana ceritanya? Saripati. Menurut Anda saripati air yang hina itu apa?
Saripati tanah itu apa kau kira? Unsur Bukan hara. Saripati yang tanah. Unsur hara. Nih, kamu boleh googling, saripati tanah itu adalah unsur hara yang untuk tumbuhan. Jadi subur, terus tiba-tiba jadi sperma. Terus lumpur hitam itu cemana? Ibu ngeles aja nih hostnya. Saya nggak ngeles, ini ayatmu. Iya, Saripati air yang ini menurut Anda apa? Kau ini gimana? Belum lagi ku bawa ya tulang sulbi dan tulang dada memancar air. Di Alkitab ada, Apa ini? di Alkitab ada tidak coba? Di Alkitab ada ini tidak nggak untuk logis. penciptaan manusia? Ada dong penciptaan manusia itu ada. Mana Enggak coba? dari lumpur hitam ya. Bukan, saya mau nanya. Di Alkitab ada tidak? Ada. Manusia Mana? itu diambil dari tanah. Makanya saya Mana? bilang, nih, Mana? tunggu. Aduh, mana Alkitabku ya? Bentar. Banyak di Quran yang menjelaskan masalah ilmiah dan diakui oleh para pakar. Pak, kalau diakui para pakar, saripati air yang hina itu nggak pernah berasal dari tanah, Pak. Ya. Nih. Anda tahu ya, nih. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Pak. Ini jangan-jangan nyontek dari sini, ngedenger dari sini. Manusia dari tanah. Jangan-jangan ngebaca ini Pak, kitab Kejadian. Hah? Ya, manusia. Loh, karena gini Pak, Alkitab saya duluan ada daripada kitab Anda. Curiganya gitu. Logikanya, kalau di sini dikatakan manusia diciptakan dari debu dan tanah dan ditiupkan hidung, maka ada nafasnya. Nah ini logis. Makanya manusia bernafas dari hidung. Betul nggak, Kak Batu? Ini logis. Ini paling logis. Nah, ini sudah ada berabad-abad sebelum Masehi, kitab saya. Nah, tidak mungkin kitab saya ini nyontek kitabmu yang baru ada di abad 7. Tidak mungkin. Ya. Masalah tentang embrio sebenarnya saya bisa nunjukkan itu di Ayub ya. Ya, di dalam kantong yang di antara perut itu memang manusia itu dari situ, dan saya nggak mau lagi ke situ karena ini terlalu banyak yang sains di sini. Nah, pertanyaan saya gini Pak, tahu dari mana Tuhanmu itu menciptakan manusia? Tapi tadi dari lumpur hitam ya, nggak ada pula itu. Oke, yang paling terbukti adalah ketika manusia dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Sehingga manusia ketika mati dia kembali menjadi debu dan tanah. Ini paling sains. Terbukti sekali. Tetapi kalau manusia dari lumpur hitam, waduh. Ya, saya nggak pernah tahu manusia itu dari lumpur hitam. Ya, lebih make sure ayat Alkitab saya. Ya, kenapa diambil dari debu dan tanah? Ya, jadi kalau diakui nggak oleh para peneliti? Ya Pak ya. Loh, kok diakui nggak para peneliti? Semua manusia, kau sendiri bisa menyaksikan manusia yang mati lama-kelamaan itu jadi debu tanah Pak. Ini nggak usah kau pakai penelitian, pakai biji matamu ya. Kau bongkar kuburan sana itu balik lagi jadi debu tanah Pak. Nah, ini terlalu fakta. Ya, gitu. Paham? Manusia ketika dia mati, dikuburkan, dia tidak pernah jadi lumpur hitam, Pak.
kecuali ini mayat dikuburkan di lumpur yang basah di ini yang basah-basah. Gitu. Ya. Tapi kamu bisa membuktikan bahwa manusia itu dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu dan tanah. Makanya ya manusia itu lebih sains kalau kita melihatnya di Alkitab. Ya teman-teman di bawah, kalian pernah lihat ke kuburan kecuali kuburannya dibanjirin ya. Kecuali ini kuburan banjir ya batu ya. Jadi kalau ada kuburan banjir ya mungkin jadi lumpur hitam ya. Tapi belum tentu itu apa. Tunggu Pak. Sekalipun kuburan dibanjirin ya Pak. Begitu dibuka Pak, ini nggak pernah jadi lumpur hitam Pak. Pasti agak kemerah-merahan Pak. Bisa jadi kalau ini terkubur di ini ya, di Lapindo ya. Iya. Nah itu Pak. Nggak logis Pak, udah nggak logis. Udah. Lo nggak logis, udah nggak logis. Itu. Ini justru terbukti dengan sains ya. Kalau kalian melihat di kuburan, itu pasti jadi debu tanah itu. Tubuh manusia ini ya. Mau dikremasi pun jadi debu toh. Iya. Jadi debu. Nah, Iya. itu. Aku tuh pernah ikut mangukal holi, mangukal holi ya kata orang Batak. Kita lihat itu yang tinggal, sedangkan tulang-tulangnya aja, tulang kepala itu paling lama hancur. Karena dia keras ya. Tulang-tulangnya aja itu jadi tanah gitu loh. Nggak pernah kita waktu ngorek-ngorek kuburan itu jadi kita ketemu lumpur tuh nggak pernah. Lumpurnya hitam nggak? Lumpurnya hitam nggak? Pink. Gimana tuh? Lumpurnya agak merah ya. Iya. Tapi kalau di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir rawa-rawa mungkin. Gitu. Oke. Halo Aditama, silakan. Halo. Halo. Iya Kak. Selamat malam. Iya. Apa iya? Silakan Pak Aditama, ada yang mau ditanya. Saya mau bertanya, Allah sama Bapa itu sama tidak ya? Allah itu adalah Bapa. Jadi berarti itu disebut sama ya? Berarti sama ya? Oke, apakah Allah mau pernah disebut Bapa? Tidak pernah, karena kita hanya menyebutnya Allah. Berarti beda. Oh, Kenapa Allah itu disebut Bapa? Karena dia memiliki anak, yaitu Firman itu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Allahmu itu punya anak? Tidak, karena di dalam surat Ahli Nama boleh sama, tetapi pribadinya berbeda. Saya namanya Agatha. Ada lagi Agatha lain. Nama boleh sama, tetapi apakah Agatha Suci adalah Agatha Hadiningtyas? Tidak. Namanya aja yang sama. Jadi kalau menurut hemat Anda demikian, saya beritahu, Allahmu dengan Allahnya orang Kristen berbeda. Sebab Allahmu bukan disebut Bapa dan Allahmu tidak beranak. Iya betul. Itu. Dan Allahmu itu adalah Tuhan negeri Mekah. Sementara Allah orang Kristen tidak pernah disebut Allah negeri Mekah. Ini ada dalilnya soalnya. Allah kami tidak pernah dipanggil sebagai Allah negeri Mekah. Itu. Dan Allahmu memerintahkan hal yang berbeda dengan kami. Allah kami tidak pernah mengutus nabi setelah anak tunggalnya yaitu Firman itu menjadi nabi. Firman itu kan menjadi nabi, menjadi manusia. Setelah Yesus, dia kan setelah bangkit dia tidak mati lagi. Maka nabi itu sudah berakhir di Yesus. Dia adalah nabi selama-lamanya. Itulah gelar Al-Masih atau Hamasiah. Karena Al-Masih itu artinya adalah dia menjadi nabi selama-lamanya. Itu Allah kami. Nah, Allahmu itu kan dia mengutus Muhammad. Allah kami tidak pernah mengutus Muhammad. Iya. Iya, itu. Jadi mungkin namanya sama karena diterjemahkan dengan kata Allah. Sama, tapi berbeda. Beda syariat, beda ajaran, beda hukumnya gitu. Ajaran sebenarnya beda. Jadi
Nggak. Yang kakak bilang tadi itu kan Yesus itu nabi selama-lamanya gitu kan ya? Iya, Tidak ada dia adalah firman yang menjadi nabi. Firman ini kan Allah, berarti dia tetap Allah, lalu dia menjadi nabi tanpa merubah keilahiannya. Dan kenabiannya itu, karena dia adalah Allah, kenabiannya itu kekal. Makanya gelar Al-Masih, ini saya kasih tahu arti dari Al-Masih. Al itu adalah selamanya. Masihi itu adalah yang diurapi. Jadi dia itu adalah nabi yang diurapi selama-lamanya. Jadi tidak ada pengganti lagi setelah Yesus. Itu, Pak. arti urapi itu sendiri apa, Kak? Nabi itu harus diurapi. Berarti nabi-nabi sebelum Yesus itu sendiri dia bukan nabi selamanya. Ya, makanya setelah Musa itu ada Yosua. Setelah Yosua ada lagi nabi-nabi terus. Nabi itu tidak bisa selama-lamanya, diganti. Kalau mati harus diganti. Oh, begitu ya. Oke, coba kita tinggalkan dari itu ya. Mau bertanya lagi. Toilet dulu, coba narasi dulu. Saya belum selesai sebenarnya, tapi tunggu. Saya lanjutkan lagi. Saya penasaran tentang kemesiasannya Yesus. Oke, sabar ya. Oke, kalau kita bicara tentang kenabian Yesus, kenapa? Nih, saya kasih tahu juga untuk teman-teman lain. Arti Kristus itu kan diurapi. Jadi, hukumnya di dalam kitab raja-raja dikatakan, seorang raja itu harus diurapi. Satu. Seorang imam itu harus diurapi. Jadi dituangkan minyak sebagai tanda dia itu menerima Roh Kudus dan dia itu dilegalitaskan atau ditahbiskan menjadi nabi. Jadi nabi ini harus ditahbis oleh seorang imam. Ya, jadi kalau tidak ditahbis, ini tidak bisa jadi nabi, tidak bisa jadi imam. Dan setiap pentahbisan ini ada kurban yang jatuh, ada kurban yang harus dipersembahkan gitu ya. Inilah tradisi dari dulu, dari zamannya nabi-nabi sampai kepada Yesus. Yesus juga dia diurapi. Ya, jadi nggak ada nabi itu ngangkat-ngangkat sendiri, tidak ada yang mentahbis, tidak ada imam yang mempersembahkan kurban. Ini nggak bisa, nggak legal. Karena contoh presiden, kita bisa ngaku-ngaku presiden, kalau tidak dilantik, tidak disahkan sebagai presiden, ya nggak akan jadi presiden yang tervalidasi. Nah, ini standar nabi itu harus seperti ini, Pak, harus diurapi. Nah, kenabian Yesus ini tidak tergantikan. Kenapa? Setelah dia mati pada hari yang ketiga, dia tidak mati lagi. Maka dia sudah menutup semua kenabian itu. Itu makanya kami tidak pernah percaya lagi ada nabi setelah beberapa abad, setelah 7 abad. Karena kenabian Yesus ini harus berakhir. Sementara kenabian Yesus tidak pernah berakhir. Bagaimana bisa lagi dilantik seorang nabi? Tidak akan mungkin. Nah, ini perkataan Allah ini seperti ini, aturannya Allah, ketetapan hukumnya Allah itu seperti itu, Pak. Makanya gelar Al-Masih, Al itu satu selamanya, Masih yang diurapi. Dia adalah raja untuk selama-lamanya, imam untuk selama-lamanya, dan nabi untuk selama-lamanya. Ini yang disebut Al-Masih tadi. Makanya sampai detik ini, bayangin, 2000 tahun bangsa Israel tidak lagi punya ini. Kenapa? Karena Yesus ini tidak bisa digantikan. Nah, ini makanya kalau Anda mengatakan Allahnya Bapak sama dengan Allahnya kami, nabinya Bapak sama dengan nabinya kami, nabimu siapa yang mentahbiskan? Imam mana yang mengurapi dia? Kami tidak ada yang percaya. Bahkan bangsa Israel yang notabene adalah keturunan langsung dari Abraham tidak bisa mengakui nabi di luar dari bangsa Israel, suku Israel. Itu makanya kenapa orang Israel tidak mempercayai nabimu, apalagi orang Kristen. Seperti itu, Pak Aditama.
Ini fakta ya, saya bicara fakta. Itu aja. Oke, saya mau bertanya lagi dari pernyataan tadi. Kalau kenabian itu harus ada yang mentahbiskan ya? Urapi, haruslah kau urapi. Berarti ada imam yang mengurapinya, mentahbisnya atau melantiknya. Kalau Nabi Adam itu siapa yang Adam bukan nabi bagi kami. Adam bukan nabi. Bukan. Jadi kalau di non Muslim Adam itu siapa? Di Muslim kan ada Muslim. Saya nggak bisa menjelaskan itu iman Muslim. Jadi Nabi Adam itu di Muslim siapa? Ya saya mana tahu, saya bukan Muslim. Enggak, gini, saya bertanya, di non Muslim sosok Adam itu ada tidak? Manusia pertama, ada. Dia manusia pertama. Manusia ya. Dia tidak mungkin disebut nabi karena dia satu-satunya manusia saat itu. Lah, dia diutus kepada siapa? Kambing, domba, kan nggak mungkin. Karena harus punya umat dulu. Loh, kalau tidak punya umat, tidak mungkin dia disebut nabi. Itu. Berarti kalau kenabian itu mulainya dari mana, Kak? Nabi itu Nuh. Nah, Nuh itu sudah disebut nabi. Abraham juga nabi. Abraham itu nabi. Jadi tidak sembarangan ini yang disebut nabi. Itu Adam kalau disebut nabi ya orang Kristen ketawa untuk itu. Gitu. Jadi memang harus ada umatnya dulu, baru ada nabi. Itu kalau tidak ada umatnya gimana dia disebut nabi, gitu kan? Nah sekarang itu nabi Anda siapa yang mentahbisnya? Kalau untuk urusan itu saya masih awam. Jadi untuk misalkan kakak bertanya dengan saya, mungkin saya belum bisa jawab. Itu karena mungkin ilmu saya belum nyampe ke situ ya, hanya orang awam. Terus ini Kak, saya mau bertanya lagi. Di Ortodoks ada doa Bapa Kami juga nggak? Semua orang Kristen punya doa Bapa Kami. Okay. Apakah di Ortodoks itu di dalam doa Bapa Kami ada juga nggak yang kata-katanya seperti ini? Yesus diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan doa Bapa Kami. Jadi itu apa ya? Nah itu pengakuan iman rasuli atau iya. pengakuan iman Nikea. Di Ortodok ada juga nggak? Ada. Orang Ortodok yang mengkanonnya. Oh iya. Itu Gimana? Itu penjelasannya seperti apa, Kak? Itu adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea itu adalah kami mengakui bahwa kami mengenal Allah Tritunggal, mengenal Yesus itu melalui para rasul. Makanya namanya pengakuan iman, kami mengimani apa yang diberitakan rasul, para rasul. Iya, maksud pertanyaan saya yang pernyataan seperti ini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika naik ke surga, itu ya. Bukankah kalau di dalam konsep Tritunggal itu sendiri Allah itu sama dengan Yesus? Bukan? Konsep Tritunggal seperti apa dulu, Kak? Maaf. Ini bicara Allah. Kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Sang Bapa, itu merujuk kepada kemanusiaan yang benar-benar bertahta. Berarti secara tidak langsung kakak bilang di atas Yesus itu ada Allah atau Bapa kami? Enggak saya bilang di atas, karena Yesus itu adalah kemanusiaan dari Sang Firman yang satu dan setara dengan Bapa dan Rohnya. Setara dalam artian sama atau enggak? Setara, bukan sama, setara. Setara ya? Setara bukan sama. Kalau setara itu artinya gini, suara saya setara gitu dengan nafas saya. Berarti setara itu adalah memiliki kemampuan yang sama. Itu setara. Tetapi kalau sama berarti kamu mau mengatakan yang ini sama dengan yang ini. Setara itu bukan sama artinya. Oke, berarti dalam artian di sini setara
berarti masih ada perbedaan antara Allah Bapa dan Yesus. Dengan firman. Karena ini bicara Allah, ini bukan bicara tentang kemanusiaan. Kalau kamu sebut Yesus, saya kalau berbicara tentang Tritunggal, saya pasti merujuk kepada keilahian Yesus, bukan kepada kemanusiaannya. Oke. Jadi antara firman dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus memang tidak sama, namun setara dan dalam satu zat hakikat. Iya, berarti kan kakak tadi bilang sama dan setara itu berbeda kan ya? Beda. Nah, berarti dalam artian memang bukanlah Yesus yang tertinggi. Yesus itu merujuk kepada kemanusiaannya. Iya. Setelah Yesus mati, misal maaf omong. Setelah Yesus tidak lagi menjadi manusia, misalkan gini ya. Yesus tidak pernah berhenti jadi manusia, Bang. Dia Allah dan manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Ketika dia mengambil rupa manusia, ya, keilahiannya itu tidak berhenti. Dan keilahiannya tidak berubah menjadi kemanusiaan. Ketika Yesus naik ke surga pun, kemanusiaannya itu tidak pernah berubah. Tetap ada. Dia adalah sebagai perintis dari seluruh manusia di dalam surga. Iya, berarti maksudnya memanglah si Yesus ini walaupun dalam keadaan dia di kemanusiaannya itu berarti memang ada Bapa atau Allah itu sendiri lagi ya. Di dalam Yesus itu ada firman, ada keilahiannya, karena Yesus itu adalah firman yang menambahkan atau yang mengenakan manusia. Firman yang mengenakan daging. Firman yang mengenakan daging. Jadi maaf mau tahu. Kita balik ke konsep Tritunggal itu tadi apa ya Kak? Maaf, Allah, Bapa dan Roh Kudus ya? Gimana? Apa? Tritunggal itu. Tritunggal itu bicara Allah. Ingat, Tritunggal itu harus berbicara Allah, bukan bicara kemanusiaan. Karena Allah bukanlah manusia. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Ingat ya, satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Itulah Tritunggal. Jadi kalau bicara Tritunggal, itu bicara keilahian. Berarti kan tadi satu Allah punya firman dan roh. Dan roh. Berarti dia satu kesatuan. Iya, karena Allah kami cuma satu. Satu kesatuan, terus yang menjadi firman itu bukan menjadi firman, kok menjadi firman? Dia firman dalam kekal. Menjadi artinya kan sebelumnya tidak jadi. Gimana sih? Coba pakai diksi yang tepat. Ya, begini Kak, sabar Kak. Karena saya mencerna setiap kata-kata di kepala saya. Jadi kalau diksinya salah, saya akan koreksi. Iya, saya juga mencerna, makanya saya pasti bertanya lagi gitu kan. Allah punya firman dan punya roh. Kakak bilang tadi Yesus itu adalah firman Allah. Iya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini tadi, ketika Yesus naik ke surga, itu apakah firman atau gimana? Yang naik ke surga itu kemanusiaannya, karena firman itu tetap satu di dalam Bapa dan satu dalam kemanusiaan Yesus. Berarti firmannya ini tidak, ketika naik ke surga tidak menyatu dengan Allah. Firman itu tidak pernah terpisah dari Allah. Tapi kenapa dia duduk di sebelah kanan? Yang duduk itu kan kemanusiaannya, tadi saya jawab. Kan tadi saya bilang yang naik itu kemanusiaannya, Lek. Batu. Kemanusiaannya. Iya, kan dia adalah firman yang mengenakan daging. Daging itu kemanusiaan. Jadi kemanusiaannya itu yang duduk, yang diangkat ke sorga. Kalau keilahiannya itu sejak
kekal bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu hakikatnya Allah. Ada lagi? Ada banyak Kak mau ditanya. Nih jangan nanya-nanya banyak, nggak dibaptis juga kau. Ini nanya-nanya ya kan? Ya, Anda harus gini Bang, karena ketika Anda bertanya, bentar, ketika Anda bertanya, Anda harus compare dengan Allah Anda. Anda mengenal nggak Allah Anda? Nih jangan Anda hanya mempertanyakan Allah saya, tahu-tahu Anda tidak kenal Allah Anda, kan kasihan. Tidak Kak, saya kan dari awal ngomong seperti ini, saya awam. Kalau Iya, pertanyaan saya gini Bang, ketika kamu sudah mendapatkan jawaban dari saya, ya pertanyaan kamu lebih dari setengah jam ya, kamu harus mengcompare dengan Allahmu. Apakah kamu mengenal Allahmu sedalam yang orang Kristen mengenal Allahnya gitu, atau kamu tidak kenal Allahmu itu siapa gitu. Enggak begini loh. Misalkan kita bawa ke jual beli, misalkan kita mau beli barang, apakah salah kalau kita membandingkan untuk beli barang di toko si A atau si B? Anda membandingkan nggak? Justru saya menyarankan Anda membandingkan dengan Allah Anda. Nah, makanya saya bertanya orang awam. Baik, kan Anda sudah banyak nih, Anda bandingkan Allah Anda itu kayak gimana coba? Belum banyak loh Kak, aku hanya bertanya baru satu yang tadi masalah Imlek itu tadi. Terus sekarang saya nanyanya yang masalah Yesus naik ke surga. Kan baru 2 Kak, belum banyak toh. Baru 2. Iya. Nih setengah jam lebih baru 2 pertanyaan. Astaga Tuhan. Gila. Gue baru tahu dia nanya 2 batu. Iya. Serius lo baru 2 nanyanya? Apa dong nanyanya tadi? Gue jawabnya udah sampai entah kemana-mana. Iya, aku udah ngantuk juga dengar. Oke, Adita mah silakan. Masih boleh nanya ya. Iya, nanyalah. Nanyalah sampai pantatku gepeng. Mau nambah ilmu ini Kak. Iya. Apa lagi ya, coba bentar yang mana tadi? Tapi sambil ini ya, biar kita berkembang ya pertanyaannya ya. Jadi nggak monoton, begitu kamu bertanya, kamu juga bisa mengompar ke Tuhan. Tuhanmu satu? Iya, kami Tuhan Esa. Allah bukan Tuhan, Allah. Ya, Allahmu satu. Ya, itu ada di surat Al-Ikhlas. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Kalau Allahmu itu satu, apakah dia hidup? Kalau di kami itu Allah itu bukan disebut hidup ya, tapi lebih kepada mungkin kalau mau diinikan ke non muslim itu dia sebagai ruh. Seperti Saya hanya nanya, Allahmu itu disebut hidup nggak? Al-Hayat itu artinya apa? Kenapa? Al-Hayat itu artinya apa? Al-Hayat, oh aku belum tahu kalau masalah itu. Nggak tahu, salah satu asma Allah? Enggak, belum sampai ke situ Kak. Oke. Mungkin pernah baca, cuman tidak. Oke. Kan pertanyaan saya, Allah kamu hidup nggak? Kamu tidak menjawab itu, betul? Bukan hidup seperti manusia ya, karena kalau misalkan dibilang hidup mungkin ya seperti makhluk hidup seperti itu. Jadi kalau Allah kami itu bukan disebut makhluk. Saya tidak mengatakan makhluk, karena yang hidup itu bukan hanya makhluk. Jadi logikanya gini Bang, kita pakai otak ya, boleh? Boleh, senang. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak kamu pahami sebagai yang hidup memberikan hidup sama kamu. Gimana pertanyaannya? Mungkin tidak. Sesuatu yang belum tentu hidup memberikan hidup kepada makhluknya. Mungkin enggak. Sesuatu yang belum. Kan Tuhan ini belum pasti hidup nih, karena kamu mengira dia itu tidak hidup kan? Belum pasti hidup kan? Bukan hidup. Karena kami tidak bilang Allah kami itu hidup. Tidak. Oke.
Berarti kan sesuatu yang belum tentu hidup toh. Makanya saya pakai diksi itu. Tapi bukan berarti belum tentu hidup juga. Oke. Berarti dia hidup atau tidak? Tidak ada kata-kata Allah itu hidup atau tidak di kami. Mungkin tidak sesuatu yang tidak tentu hidup memberikan hidup. Kalau diinikan kepada kekuasaan Allah itu tidak mesti dia hidup kan ya? Oke, jadi gini Bang. Di dunia ini hanya ada holik dan makhluk. Itu setuju secara iman Islam? Holik itu apa? Aduh Tuhan. Holik itu udah pasti pencipta. Makhluk itu ciptaan. Oke. Kalau di dunia ini cuma ada pencipta sama ciptaan. Betul? Apa tadi Kak? Di dunia ini hanya ada pencipta dan ciptaan. Betul? Oke. Kalau tidak hidup artinya mati. Setuju? Iya, kalau di makhluk. Apapun itu, kalau sesuatu tidak hidup berarti dia mati. Ya, itu bisa jadi berupa benda juga. Kalau gitu Tuhanmu hidup atau mati? Kenapa plan-plan? Tadi kan udah jelas. Yesus itu adalah hidup, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran. Berarti Yesus itu mengaku dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Kalau Allah itu tidak hidup, maka dia tidak akan bisa memberi hidup. Logikanya, kalau saya tidak punya air, saya tidak akan bisa memberikan air. Sesuatu yang saya miliki, bisa saya berikan kalau saya punya. Saya tidak mungkin memberikan sesuatu kalau saya tidak punya. Itu namanya janji palsu. Nah, makanya kamu pastiin Allahmu itu hidup atau mati. Itu dia tadi, aku masih tetap di jawaban yang Allah itu tidak bisa Berarti Bang, kalau kamu mengimani Tuhan itu satu, maka Tuhan yang lain sudah dipastikan Tuhan abal-abal, KW. Makanya kamu harus sebagai orang yang berotak, yang berlogika, kamu harus berpikir, kalau Allahmu itu satu-satunya Tuhan, di dunia ini hanya ada satu Tuhan, maka kamu harus membuktikan Tuhanmu itu adalah sang hidup yang memberikan hidup. Atau kamu akan kecewa karena kamu sudah menyangka Tuhanmu itu sang hidup, ternyata dia tidak hidup. Enggak ada, karena kami tidak menyangka Tuhan itu hidup, Kak. Apakah dia tidak pernah mengakui dirinya hidup? Di dalam Al-Quran itu sendiri, koreksi kalau saya salah, tidak ada yang menyatakan kalau Allah itu hidup. Tidak ada memang tulisan Allah itu hidup. Koreksi kalau salah. Oke, kalau memang Tuhanmu itu tidak pernah mengaku dirinya hidup, berarti hidupmu bukan dari Allahmu. Konsekuensi dari logikamu, konsekuensi dari berpikirmu, akalmu adalah kalau dia tidak mengatakan dirinya sang hidup, pasti dia tidak akan memberikan hidup. Sama seperti batu. Batu itu tidak bisa memberikan hidup. Kenapa? Karena batu tidak pernah hidup. Karena dia benda mati, tak? Iya. Bagaimana dengan Tuhanmu? Karena Tuhan itu masa Allah atau Tuhan. Jadi begini, kalau misalkan saya bilang bapaknya kakak, yang bapak atau Allah kakak itu benda mati, mau nggak seperti itu? Masalahnya dia bukan benda mati sehingga dia memberikan hidup. Karena dia mengaku dia hidup. Nah, Tuhanmu pernah nggak ngaku hidup? Allah yang mengaku atau hidup, Tuhan, karena gini Bang, ya. Ciri-ciri makhluk aja, makhluk. Kalau kamu belajar biologi, salah satu ciri-ciri makhluk ini hidup, dia bergerak, betul? Betul. Oke. Itu Sekarang makhluk saya tanya, iya. Makhluk ya? Iya, iya, baik. Sekarang saya tanya, Allahmu ini pernah bergerak nggak? Dia makhluk bukan? Makhluk. Dari mana bisa dibilang makhluk? Kakak ada dalil yang terang nggak kalau Allah kami itu makhluk? Karena dia ada. Kakak bilang sesuatu yang ada itu dikatakan makhluk. Berarti kakak secara tidak langsung mengakui Allah kami itu ada? Ada. Lah. Ada sebagai ilah lain. Ilah lain. Iya.
1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 4. Di dunia ini memang ada ilah-ilah lain, ada Tuhan-Tuhan lain. Karena Bang, ini secara logika ya. Berarti kakak Orang mengakui Hindu, ilah-ilah lain itu hidup. sabar. Orang Ya. Hindu dia punya ilah. Kita mengakui ilah mereka ada. Kakak Orang mengakui. Islam, sabar. Orang Islam juga ada ilahnya. Ada. Loh, kami mengakui ada ilah-ilah lain, dan ilah-ilah ini disebut di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 adalah berhala. Karena berhala itu ada. Karena berhala itu ada. Oke, berhala itu bisa bergerak atau tidak? Berhala itu tidak bisa bergerak. Nah, itu dia. Tapi Berarti dia ada. dia benda mati toh? Tapi dia ada toh. Benda mati sekalipun ada. Makanya saya bilang, batu itu ada, Bang. Sekalipun dia tidak pernah mengatakan dirinya, "Hai, aku batu." Tapi dia ada. Kakak kan bertanyanya hidup atau enggak kan? Iya, makanya Allahmu itu hidup nggak? Di dalam itu tidak ada disebut Allah itu hidup atau mati karena dia bukan makhluk, Kak. Oke, bisa tidak sesuatu yang tidak hidup memberikan hidup? Gimana maksudnya? Bisa tidak sesuatu yang tidak hidup memberikan hidup? Di garis bawahi saya tidak ada bilang dia hidup ya. Saya nanya, bisa tidak sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak hidup memberikan hidup? Kalau konsepnya di sini makhluk hidup, Saya tidak bicara makhluk hidup. Sesuatu ini, kalau dia memang hidup, dia bisa bergerak, dia menyatakan dirinya. ya, kalau yang hidup ya, makhluk hidup ya. Sekarang saya tanya, apakah sesuatu yang tidak hidup bisa memberikan hidup? Kalau berbicaranya konsepnya itu benda mati yang tidak hidup, ya nggak mungkin bisa. Tuhanmu hidup. Lah, Kamu aja nggak bisa menjelaskan dari tadi gini. bukan saya tidak Poinnya menjelaskan, adalah Kak. kamu tidak kenal, kamu bahkan tidak tahu Tuhanmu itu hidup atau tidak. Makanya saya bilang, kamu bertanya sampai 2 juta tahun pun, kalau kamu tidak mengenal Allahmu, apa yang mau kau compare? Bukan. Ibarat kata gini, saya kasih contoh analogi ya. Saya tidak bisa membandingkan ini dengan apapun karena yang lainnya pembandingnya tidak ada. Demikian kamu nanya 10 juta pertanyaan, mau kamu bandingkan dengan iman yang kamu tidak tahu. Apa faedahnya? Di sini Nih, makanya kan kamu bilang, ini kamu harus paham. Namanya komparasi, ada pembanding, ada yang dibandingkan. Kamu bahkan tidak tahu Allahmu. Kamu mau bandingkan dengan Allah saya. Gimana ceritanya Mukidi? Kamu tidak pernah lihat kangkung yang bagus. Ketika kamu membandingkan dengan kangkung lain, kamu tidak tahu apa yang mau kau bandingkan. Karena kamu tidak pernah melihat ada kangkung model bolong-bolong. Ini dari tadi bekerja. Ya, kamu pun harusnya menggunakan logikamu ketika kamu mengimani sesuatu. Jadi tidak iman buta. Yang di room saya ini selalu saya bilang, renungkan setiap kalian bertanya, compare dengan Tuhan kalian. Jangan kalian hanya bertanya, melulu bertanya. Kalian tidak pernah membandingkan dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa saya membandingkan ini dengan sesuatu yang tidak ada. Maka adakan dulu Tuhan. Maka bisa kamu compare dengan iman saya. Itu maksud saya. Jadi saya tidak mubazir berkata-kata, pantat saya panas. Kulit saudara. Ya, saya mau setiap apa yang keluar dari diri saya, ini kalian cerna di sini dan menjadi perenungan bagi kalian. Saya tidak mau hanya sekedar kata-kata cuap-cuap. Wah keren. Tapi ini kalian tidak pernah kalian gunakan. Jadikan ini sebagai bahan perenungan. Makanya make sure dulu Tuhanmu ada, hidup, dan dia bergerak. Kalau Tuhanmu itu hidup, ada, dan bergerak, kamu boleh tuhankan dia. Kalau dia tidak hidup, jangan kamu tuhankan. Kenapa? Karena dia mustahil memberikan kamu hidup setelah kamu mati. Gitu Bang Aditama. Thank you ya.
sudah Baik, bertanya di sini. Tuhan, Kita ganti. videonya kita sudah Tuhan memberkati, simak Bang. apa yang Mohon maaf dibahas kalau ada dan salah-salah kata ya. dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan penanya ya, yang menanyakan iman Kristen, dan mereka membahasnya secara logika. Dan saudara dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video barusan, dan juga kita sudah dengarkan bagaimana Apologi Kristen ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan pernyataan lawan bicaranya. Dan ketika dia membicarakan iman Kristen sangat-sangat luar biasa ya, dia membahas isi Alkitab dengan baik, sehingga kalau penanya ini benar-benar bertanya untuk menemukan kebenaran, maka dia pasti menemukan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Apologi Kristen di video barusan. Nah, saudara dalam Tuhan, satu poin yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, bahwa Alkitab ya sungguh berisi firman Tuhan ya. Alkitab adalah sungguh wahyu Tuhan, yang mana di dalam Alkitab ini menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan orang percaya ya. Dan kalau kemudian kita mendengarkan di luar sana banyak orang berkata Yesus bukan Tuhan ya, Alkitab sudah diubah dan lain sebagainya, maka tentu kita sebagai orang Kristen tidak percaya dengan ucapan seperti ini. Kita tetap berpegang teguh kepada iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab berisi firman Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita, yang menguatkan iman kita, dan komentar-komentar yang memberikan kita pengertian baru. Lalu menurut saudara, di antara pembicara di video tadi, kira-kira siapa sih yang benar? Yang satu mengatakan nabinya tidak bisa baca tulis, tetapi Agatha membaca ayat di mana ayat ini mengatakan bahwa nabi bapak ini ternyata bisa membaca. Saudara dalam Tuhan, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan tentang hal ini supaya kita terberkati? Silahkan tulis komentar sudah di kolom komentar. Sekali lagi, tuliskan komentar yang baik, yang memberkati, dan komentar yang memuliakan Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.